Hello everyone, introduce myself. My name is Raihan Sensini. You can call me Raihan or Sensini with NPM 24411081, class of MNG 24C. Welcome back to my channel. In this video, I will discuss one of the fundamental topic in statistics, measure of central tensile stretch atau or DVC. This material is a very important because it will help us understand how to summarize and interpret a sheet of data into a single representative value. So make sure you watch this video until the end. And don't forget to like, comment, and subscribe for more education content. Kita akan masuk ke ke poin yang pertama, yaitu adalah apa itu perumusan data. Perumusan data dalam statistika, ketika kita punya data yang sangat banyak, kita butuh cara untuk meringkas atau merangkum data tersebut. Nah, disinilah peran ukuran perumusan data. Ukuran perumusan data terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data atau measure of central tendency. Itu adalah ini menunjukkan nilai pusat atau nilai tengah dari sekumpulan data. Dan kedua, yang termaksud di sini adalah mean, median, dan modus. Terdapat tiga. Dan yang kedua ada ukuran penyebaran data atau measure of dispersion. Itu adalah ini menunjukkan seberapa menyebar atau bervariasi data kita. Yang termaksud itu ada tiga jenis, yaitu range, varian, dan standar deviasi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu secara detail. Maka simak video berikut ini. Yang pertama, apa itu mean? Kita mulai dari mean atau rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata dari semua data yang kita punya. Ini adalah ukuran pemusatan yang paling sering kita gunakan. Cara menghitung mean itu adalah dengan jumlahkan semua data dan bagi dengan banyaknya data pada soal yang kalian dikasih. Kelebihan dari mean itu adalah mudah menghitungnya, menggunakan semua data, dan sangat umum digunakan. Tapi di luar dari kelebihan mean, ada pun kelemahan mean, yaitu adalah sangat sensitif terhadap nilai ekstrem atau outlier. Misalnya saja kalau ada satu siswa dapat nilai 10, rata-ratanya akan turun sangat drastis. Dan kita masukkan ke poin kedua, yaitu apa itu median. Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Cara mencari median itu sangat mudah, yaitu adalah urutkan data dari kecil ke besar. Kalau jumlah data ganjil di median itu sama dengan data yang akan kita ambil adalah data yang di tengah. Tapi kalau jumlah data genap pada median adalah rata-rata data yang di tengah itu kita tambahkan dan dibagi dua. Sama seperti median memiliki kelebihan, yaitu adalah tidak terpengaruhnya oleh nilai ekstrem outline yang berbeda dengan mean, yaitu adalah dia sangat berpengaruh. Tapi median ini sangat tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem atau outline. Hal ini cocok untuk data yang miring atau skewed, lebih representatif untuk data dengan outlier. Akan tetapi, di luar dari kelebihan itu, ada pun kelemahan dari median, yaitu adalah tidak menggunakan semua informasi dalam data, hanya fokus pada posisi di tengah saja. Hal inilah yang membuat median jarang digunakan. Dan kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu adalah modus, atau nilai yang paling sering muncul. Yang terakhir adalah modus, itu nilai yang paling sering muncul dalam data. Adapun catatan penting yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk melihat modus, yaitu adalah yang pertama, bisa ada lebih dari satu modus. Itu dengan jenis yaitu bimodal dan multimodal. Yang kedua adalah bisa juga tidak ada modus sama sekali. Yang berarti modus ini berbagai macam variannya.
Ada yang lebih dari satu modus, seperti bimodal dan multimodal, seperti yang dijelaskan. Tapi ada juga, itu tidak ada modusnya sama sekali. Nah, adapun jenis-jenis modul, seperti yang dijelaskan, yang pertama adalah unimodal, yaitu hanya ada satu modus dalam satu data. Yang kedua adalah bimodal, ada dua modus. Multimodal ada lebih dari dua modus, serta tidak adanya modus, atau semua data frekuensi itu sama. Jadi mengakibatkan tidak adanya modus. Kapan sih kita menggunakan modus? Untuk data kategorikal atau nominal, mencari produk paling laku menentukan ukuran paling populer. Adapun kelebihan modus, itu bisa digunakan untuk semua jenis data. Mudah dicari untuk data kualitatif. Tidak terpengaruh nilai ekstrem sama seperti median. Akan tetapi, kekurangan dari modus adalah bisa ada lebih dari satu atau tidak ada sama sekali. Serta kurang stabil untuk sampel yang sangat kecil. Uh, Kapan sih kita bisa menggunakan modus? Kita bisa menggunakan modus untuk mencari data kategorikal atau nominal, mencari produk paling laku, serta menentukan ukuran paling populer. Adapun kelebihan modus itu bisa digunakan untuk semua jenis data, mudah dicari untuk data kualitatif dan tidak terpengaruhnya nilai ekstrem. Serta kekurangan modus seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya bisa ada lebih dari satu atau tidak adanya sama sekali, serta kurangnya stabil untuk sampel kecil. Nah, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu adalah perbandingan dan kapan kita menggunakannya. Sekarang pertanyaannya, kapan kita akan menggunakan mean, median, atau modus? Hal ini akan saya berikan penjelasannya tentang kapan sih kita menggunakan itu. Yaitu adalah kapan kita menggunakan mean. Kita akan menggunakan mean ketika yang pertama adalah data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, tidak adanya outlier ekstrem. Dan yang ketiga adalah untuk analisis statistik lanjutan. Contohnya saja itu adalah menghitung rata-rata nilai ujian, rata-rata pendapatan. Nah, itu dan kita masuk selanjutnya itu kapan sih kita menggunakan median? Menggunakan median, kita bisa menggunakan median ketika yang pertama adalah data memiliki outlier atau nilai ekstrem yang berbeda dengan mean. Yang ketika median ini kita harus memiliki data yang memiliki outlier atau nilai ekstrem, sedangkan mean itu tidak ada outlier ekstrem. Yang kedua adalah distribusi data miring atau squares atau data ordinal. Contohnya aja nih, yaitu adalah pendapatan rumah tangga. Karena ada orang yang sangat kaya yang bisa menggeser mean atau harga rumah. Dan yang ketiga adalah kapan sih kita bisa menggunakan modus? Kita bisa menggunakan modus ketika data kategorikal atau nominal mencari nilai yang paling populer. Contohnya aja, kita bisa mencari warna favorit, ukuran baju paling laku, serta merek paling populer. Nah, pada materi kali ini, saya akan memberikan tips dan kesimpulan dari materi ini, yaitu adalah tips mengerjakan soal, yaitu adalah pahami jenis data, tunggal atau berkelompok, karena materi ini adalah memiliki dua jenis, yaitu tunggal dan kelompok. Yang kedua adalah perhatikan instruksi soal. Yang diminta itu cari apa? Jangan sampai salah, karena ketika kalian salah, maka kalian akan salah sepenuhnya. Yang ketiga, untuk median, jangan lupa untuk urutkan datanya terlebih dahulu. Jangan langsung asal tulis saja. Dan untuk data berkelompok, pastikan kalian paham cara mencari kelas median atau modus. Cek kembali perhitungan. Kesalahan kecil saja bisa membuat fatal nilai kalian atau soal kalian dalam mengerjakan soal. Dan kesimpulannya adalah, teman-teman sekalian, ukuran pemusatan data adalah tools yang sangat powerful untuk meringkas informasi. Ketiga ukuran ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mean menggunakan semua data, tapi sensitif terhadap outliner. Median robust terhadap outliner, nilai tengah yang sesungguhnya, serta modus nilai yang populer, cocok untuk data kategorikal. Pemilihan ukuran pemusatan yang tepat tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis kita. Oke,
everyone. Check a complete discussion of measure of centralization. I hope this video is helpful for those of your learning statistics. If you have any question, please leave them in the comment section. And don't forget to like this video is helpful, subscribe and turn off on the notification bell, and share with your friends who are learning statistics. See you in the next video. Keep up the good work.